Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal hijrata min sya'airil Islam. Wassalawatullahi wassalamuhu ala sayyidil anam habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi madamatil layali wal ayyam, amma ba'd. Yaqulullahu subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim tabarrukan biqiraatihi wa ta'abbudan bitilawatihi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahu maulanal azim wallahu a'lamu bimuradi. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para alimil ulama, para kiai, para asatidah yang alhamdulillah hadir di kesempatan pagi hari ini. Teriring doa mudah-mudahan guru-guru kita senantiasa Allah subhanahu wa ta'ala panjangkan umurnya, Allah berikan berkah ilmunya fid dini wad dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Di antaranya orang tua kita Al-Mukarram Abah Kiai Haji Abdul Roji Marja, guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Ahmad Nasihin, juga yang baru saja menyampaikan Al-Mawa'idh Al-Hasanah Kakanda Al-Mukarram Al-Ustadz Abidin Nur SAG, pengurus FS3G, sekjen kita Bapak Ustadz Haji Ahmad Maulana, para asatidah yang lain yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu namanya, juga yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Al-Hidayah Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Ismail, bapak-bapak dan saudara-saudara hadirin jamaah Majelis FS3G yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala di awal bulan Muharram, di awal tahun baru 1447 Hijriah, kita saling mendoakan sebagaimana yang dicontohkan oleh para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana diriwayatkan dari Bishr Maula Muawiyah. Bishr ini salah seorang sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau meriwayatkan bahwa tidak kurang dari 10 orang sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki awal bulan mereka selalu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa doanya? Ya Allah, ij'al hadha sya'ra al-madhi, jadikan bulan yang telah lewat sebagai bulan yang penuh afiah dan keselamatan buat kami. Dan ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan bulan ini, tahun ini, tahun yang senantiasa penuh keberkahan darimu ya Allah. Jadi saling mendoakan di awal bulan di tahun baru itu ada dalilnya Pak. Karena hari ini ketika masuk tahun baru kita sendiri, sekelompok saudara kita bilang mengucapkan selamat tahun baru Islam nggak ada di zaman Nabi. Ya jelas di zaman Nabi nggak ada Pak.
Kenapa di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nggak ada? Lihat sejarah penentuan kalender dalam Islam saja itu baru ada di masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi bagaimana mungkin ucapan selamat tahun baru ada di zaman Nabi? Tapi bukankah orang yang saling mendoakan ini diajarkan jelas oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada saudara kita lagi girang, lagi bahagia, kita ucapin selamat, boleh nggak Pak? Ada saudara kita pulang mancing dapat ikan gede banget, tahu-tahu ketemu kita, ya Allah bang ikan gede banget, ya Allah mudah-mudahan bang ikannya berkah kemakan sama keluarga. Kira-kira doa model begitu ada nggak di zaman Nabi Pak? Emang pernah di zaman Rasulullah sahabat mancing ada? Terus pulang mancing didoain? Tapi ini dalilnya keumuman doa. Pertanyaan besarnya, kalau kita merayakan, kita mengucapkan selamat tahun baru kita sendiri, ada sebagian yang mengatakan itu bid'ah. Kalau udah bid'ah dolalah. Nah, terus bagaimana kalau umat Islam malah merayakan tahun baru orang lain? Tahun baru Masehi rame-rame kita ngucapin Happy New Year. Ketika ditanya tahu artinya kong kagak. Tahun baru orang lain kita bisa mengucapkan Happy New Year, tapi giliran tahun baru kita sendiri diem-diem baik. Alasannya Rasulullah nggak pernah menyuruh. Ini memahami dalil yang salah Pak. Saya tanya, di zaman Rasulullah ada kebo apa kagak? Pak, emang tahu? Di zaman Nabi kerbau ada apa enggak? Di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan disebut oleh Al-Quran zakat itu sapi, kurban itu sapi. Kalau enggak sapi unta, kalau enggak unta kambing. Di zaman Rasulullah yang ada 3 doang. Pertanyaannya, kalau orang Jatisari punya kebo apa 100, bayar zakat nggak? Dalilnya mana? Kita mau korban pakai kerbau, boleh apa enggak? Dalilnya mana? Ulama udah jelaskan, ketika di zaman Rasulullah tidak ada sapi, tidak ada kerbau, maka saat kerbau dikiaskan sama sapi, maka ulama sepakat korban make kebo boleh. Dalilnya analogi kias, disamain kerbau sama sapi tadi. Mengucapkan selamat tahun baru, perintah Allah saling mendoakan. Doakan saudaramu, minta sama Allah. Dalil doa banyak banget di Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengijabah doa orang-orang yang meminta kepadaku. Jadi ngedoain, doa sama Allah kapanpun dalam momen terbaik, boleh apa kagak Pak? Tadi saya sampaikan dalilnya, sahabat selalu berdoa di awal bulan. Lah ini kan Muharram awal bulan, betul? Kita minta sama Allah mudah-mudahan tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin. Mudah-mudahan bulan ini lebih baik daripada tahun kemarin. Jelas guru kita udah menyampaikan bagaimana seharusnya di tahun baru. Pertama disuruh ngapain tadi Pak? Pak, alhamdulillah masih ada yang ingat. Yang pertama muhasabah. Yang nyuruh agama kita. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu suruh kita hasibu anfusakum qabla an tuhasabu.
Sekali-sekali kita periksa diri kita. Lah, cakep banget itu Pak. Sampai ditanyain tadi, pernah kita muhasabah malam-malam. Yang ada muhasabah bukan urusan akhirat tapi urusan dunia. Ya Allah, besok mana bayar motor lagi, duitnya udah ada belum? Itu muhasabah juga Pak namanya. Muhasabah kita kudunya muhasabah akhirat. Tadi guru kita sampaikan juga yang kedua suruh hijrah. Cuman memahaminya jangan ngantuk. Kalau orang suruh hijrah secara zahir, besok orang yang udah pada punya rumah pada pindah semua. Emang apa Bang ngajakin pindah pulang FS3G? Yang nyuruh Allah. Dari mana dalilnya? Tadi Ustadz nyuruh kita pindah. Nyok kita pindah aja, perintah Allah. Bisa-bisa eksodus kita Pak. Saya ingin sampaikan kenapa peristiwa hijrah yang disampaikan guru kita ini penting. Peristiwa ini pula yang dijadikan pilihan dalam rapat yang dipimpin oleh khalifah yang kedua Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika beliau mendapati masalah, salah seorang gubernur bingung ini kapan ini masa pengangkatan dan pemberhentiannya, karena tahunnya belum ada. Menghadapi masalah ini, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memanggil para sahabat-sahabat utama yang masih ada. Wahai para sahabat, ini bagaimana kalau kita menentukan administrasi nggak pakai tahun, repot. Sementara kita belum punya tahun. Maka para sahabat ada yang usul, oke, kita buat tahun, hitungannya dimulai lahirnya Nabi kita Muhammad SAW. Yang lain gimana? Saya usul hitung wafatnya Nabi kita Muhammad SAW. Tahu-tahu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, menantunya Nabi Muhammad sekaligus keponakan beliau, mengusulkan, wahai Umar, bagaimana kalau kita ambil momen tahun dalam Islam peristiwa hijrahnya Nabi kita Muhammad SAW. Kapan terjadinya hijrahnya Nabi Pak? Pak, hijrahnya Nabi kapan? Ini tawaduk semua apa emang nggak ngerti? Ini nggak tahu. Kita ribut ngurusin tahun hijrah, udah diperingatin aja kita nggak tahu tuh kapan terjadinya. Lah apalagi nggak ada peringatan tahun baru Pak. Terjadi di tahun 622 Masehi. Ketika Rasulullah hijrah, kata Sayyidina Ali, yang ini aja dipakai. Makanya kelak kemudian tahun kita disebut dengan tahun Hijriyah, diambil dari kata hijrah. Pertanyaan besarnya, kenapa enggak lahirnya Nabi yang dipakai? Kenapa enggak wafatnya Nabi yang dipakai? Tapi yang dipakai peristiwa hijrahnya Nabi kita Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Ternyata jawabannya Pak, peristiwa hijrahnya Nabi ke Mekah, dari Mekah ke Madinah, ini momen penting terhadap penyebaran agama Islam. Kita bisa lihat orang yang berangkat hijrah dari Mekah ke Madinah disebut muhajirin. Orang-orang yang menyambut Rasulullah dan para sahabat di Madinah namanya orang Ansor. Hikmah yang bisa kita ambil, umat Islam itu mampu menjadi kekuatan besar dunia ternyata ketika orang Ansor dan muhajirinnya kompak. Saking kompaknya itu orang-orang Ansor bilang, orang Mekah yang datang ke sini nggak punya rumah, saya punya rumah 3, ambil satu lagi ambil, biar cukup buat saya 1. Orang Ansor bilang, hai orang muhajirin yang hijrah dari Mekah, saya punya toko 2, yang 1 buat antum, yang 1 buat anak. Bahkan ada juga satu ungkapan,
kalau seandainya ada yang belum punya bini saya 4, 1 saya ceraiin, 1 ambil buat ente. Keren nggak begitu Pak? Kira-kira di zaman ini ada nggak model begitu? Biasanya sih ada, cuman dipilih yang udah lembek banget. Gua ada bini 2 nih, yang 1 udah bengek, lu ambil dah tuh. Yang mana yang cakep apa yang bengek? Oh, yang bengek lah. Ini peristiwa penting dalam Islam Pak. Ironisnya yang ini aja kita umat Islam belum mampu. Kita masih suka bikin dikotomi antara Ansor dan Muhajirin. Ah, gue mah orang komplek, kagak mau tuh gabung sama orang kampung. Ada orang komplek begitu pikirannya Pak. Masih merasa saya ini orang komplek, dia mah orang kampung. Pada Rasulullah ajarkan dalam peristiwa hijrah, Ansor dan Muhajirin kompak dan akur Pak. Kalau diumpamakan, Ansornya orang kampung, Muhajirinnya orang komplek. Sampai sholat terawih kita masih beda-bedain. Kalau orang komplek mah terawihnya 8. Kalau orang kampung 20 tuh gue apal banget. Kalau orang kompleks sholat Jumatnya adzan sekali. Kalau orang kampung sholat Jumatnya adzan 2 kali. Nah ini apa-apaan Pak? Kita boro-boro pakai ngakurin Syiah sama Sunni, ngakurin antara Iran sama Saudi. Kegedean itu mah Pak. Makanya kita mau berantem sama Israel kagak jadi menang juga, karena susah ngakurin Syiah sama Sunninya. Saudi bilang jangan belain Iran karena Iran Syiah. Lah cuman giliran Palestina yang Sunni kagak dibelain juga. Akhirnya kita digetok sama Israel, dibantuin sama Amerika, mundur. Gak usah kejauhan Syiah sama Sunni. Ini ngakurin Ansor sama Muhajirin, ngakurin NU sama Muhammadiyah, atau lagi yang paling susah ngakurin NU sama ngaku-ngaku Salafi. Sampai waya gini susahnya minta ampun Pak. Di khutbah Jumat si khotib keren. Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada agama Allah, jangan berpecah belah. Itu kan ayat cakep Pak, ngajakin kita akur. Baru pertengahan khutbah, semua amalan yang gak ada di zaman Nabi bid'ah. Setiap bid'ah dolalah, yang dolalah neraka. Jadi yang yasinan malam Jumat neraka. Kata yang yasinan malam Jumat gue dikata neraka, mendingan gue gaplek sekalian. Baca maulid di zaman Rasulullah nggak ada bid'ah. Setiap bid'ah sesat, yang sesat neraka. Lah habis mahalul qiyam dia pulang aja daripada gue neraka. Ini problem kita hari ini Pak. Bukankah dakwah Nabi setelah hijrah itu menyatukan Ansor dan Muhajirin, menyatukan perbedaan-perbedaan yang ada, satu benderanya, baik itu Ansor maupun Muhajirin. Kita adalah umat yang sama, umat Islam, umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya yakin kalau kita umat Islam ini saling menghormati, kalau Syiah sama Sunni kan punya musuh yang sama. Musuh kita musuh bersama, yaitu Israel laknatullah. Kalaupun itu salah Syiah bagi pandangan kita, tapi kan musuhnya bareng, kita kemplangin itu rame-rame dia. Habis dikemplangin selesai, baru udah tuh masing-masing. Sama kayak kita, perdebatan antara NU tahlilan sama kagak tahlilan, perdebatan antara peringatan tahun baru dengan tidak. Ini kan perdebatan yang udah lama Pak. Tapi kita punya musuh bersama.
Mana musuh bersamanya? Kita punya musuh ekonomi kapitalis. Kita punya musuh yang sama, ekonomi ribawi. Kita masih ribut urusan kunut sama kagak kunut. Tetangga kita ada yang hampir bunuh diri gara-gara pinjol nggak kebayar. Ada yang mikirin itu Ustadz NU sama Ustadz Salafi. Bagaimana caranya saudara kita yang pinjol mau bunuh diri kita bantuin. Emang kalau nolongin orang kita pakai nanya dulu, Pak. Bapak ketemu orang ditabrak motor pinggir jalan, pas mau ditolongin nanya dulu, ente Islam bukan? Saya Islam, Pak. Ente kunut apa kagak? Kalau nggak kunut maafin, gua gak bantuin lo, lain sama gua. Saya kunut, Pak. Oke, kalau lu NU-nya nih NU PKB apa NU PP3? Kira-kira tuh bocah keburu modar apa kagak, Pak? Keburu modar. Ini PR kita, Pak. Musuh bersama. Lah kalau kita masih diskusi udah hijrah 1447 Hijriah masih ngomongin yang furu'iyah mulu. Sementara mereka ekonomi kapitalis merajalela di mana-mana. Kita sibuk urusan bid'ah sama kagak bid'ah, padahal ada musuh bersama yaitu politikus brengsek, politisi yang cuma ngomong doang saat kampanye tapi giran jadi korupsi gede-gedean. Kemana kita kalau masih bahas masalah kunut sama kagak kunut? Ini momentum penting Ansor dan Muhajirin. Saya mengambil analogi Ansor dan Muhajirin, nggak ada bedanya. Seharusnya kita NU sama Muhammadiyah alhamdulillah udah rada akur, Pak. Maka seorang tokoh Muhammadiyah bilang Muhammadiyah itu sendiri udah macam-macam tipenya. Alhamdulillah ada namanya tipologi Munu. Tahu Munu? Muhammadiyah NU. Dari kecil tahlilan ikut NU, tapi ketika kuliah di Muhammadiyah, karena kuliah di Muhammadiyah dapat beasiswa dari Muhammadiyah jadi pengurus ranting Muhammadiyah, maka jadilah dia pengurus Muhammadiyah. Cuma nyampe di rumah masih tahlilan sama haul, namanya Munu. Muhammadiyah NU. Tuh artinya apa? Muhammadiyah udah rada enak sama kita, Pak. Muhammadiyah udah nggak persoalkan mau NU ke Muhammadiyah. Saya berkawan dengan teman-teman yang beda ormas sudah puluhan tahun. Saya pernah cerita di Majelis FS3G. Saat saya kuliah di UIN Jakarta, saya ketemu dengan pengurus Muhammadiyah Jawa Barat. Lagi istirahat, saya ngerokok bareng teman-teman NU. Kalau NU gampang nyiriinnya, asal ngerokok juga dia udah gampang nyiriinnya dia, Pak. Pas saya lagi ngerokok, temen saya yang pengurus Muhammadiyah nyampe tuh, gue ikutan dong. Loh, antum bukannya pengurus Muhammadiyah? Iya, saya kalau bab kunut ikut Muhammadiyah, tapi kalau bab rokok saya ikut NU. Saya nggak bilang orang pelin-pelan, bukan, Pak. Saya ingin katakan betapa indahnya saling menghormati dan menghargai furu'iyah. Betapa indahnya kita saling menghormati perbedaan-perbedaan yang sifatnya cabang. Karena kita tahu bendera kita sama, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tinggal satu doang tuh yang rada ribet, semua dikata sesat. NU dolalah, Muhammadiyah dolalah, Jamaah Tabligh dolalah, semua dikata dolalah. Yang bener dia doang, biarin amat, ntar yang sorga dia doang berdua-duaan. Emang enak di sorga berdua-duaan doang, apa gak ada temennya? Malaikat kagak, dia doang berdua-duaan. Ayo, tahun baru Islam, tahun semangat bagi kita. Apalagi udah ngeri, Pak. Ini nuklir, dua negara udah berseliweran. Ini perang dunia ketiga, Masya Allah, udah tinggal nunggu pencetan doang. Tapi umat Islam yakin
Kalau kita tetap berpegang teguh kepada ajaran Allah dan Rasulnya, dekati ulama, dengarkan omongan para ulama, mau kiamat besok sekalipun, kalau kita pegang teguh agama kita, insya Allah Allah selamatkan kita minad dunia ila al akhirah, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, demikianlah tambahan pula dari apa yang disampaikan oleh guru kita tadi. Mudah-mudahan nyampe di rumah ingat, yang pertama muhasabah, yang kedua hijrah, yang ketiga istiqomah. Ingat aja itu dulu dah. Saya mah cuma nambahin doang, itu juga 3 kita bawa pulang. Tadi tanya di rumah sama bini kita, bang gimana tadi 3 apa aja bang. Kadang-kadang bini pulang bukan nanyain materi sih pak, nasi uduk bawa apa kagak, berkat yang ditanyain. Kalau harusnya tanyain gituan tuh biar inget terus, mudah-mudahan diamalkan. Inilah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf. Hadlanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siaran langsung YouTube channel live streaming Fadlan Sel. Jadi setelah acara nanti bisa ditonton kembali, dilihat kembali di YouTube channel Fadlan Sel, dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe untuk membantu siar dakwah agama Allah Subhanahu wa taala.